LU ya. Baik. Eliminasi Gauss sama faktorisasi. Oke. Yang kedua itu faktorisasi ya. LU. Nah, hari ini ini salah tema sekarang. Harusnya bukan eliminasi, tapi iterasi. Nah, hari ini kita ngomongin tentang Maaf Pak, iterasi. suaranya Oh, hilang sorry. Pak, putus-putus Pak. Oh ya toh. Waduh, ini bahaya nih. Sebentar. Sepertinya saya harus ganti metode ini. Cek, kedengaran? Beneran Pak. Oke, jika masih putus-putus, langsung kode ya. Baik, kita lanjut ke ini ya. 3 metode yang kita sudah bahas kemarin. Yang satu eliminasi, yang satunya ada faktorisasi, yang satunya lagi ada iterasi. Yang sekarang kita akan bahas. Nah, iterasi ini nanti ada 2. Ada yang satunya ada namanya Jacobi, yang satunya adalah Gauss-Seidel yang kita akan bahas. Jadi tetap pakai namanya Gauss. Kayak materi ini ada di buku rujukannya di halaman Pak yang Model itu di. By the way, kalian sudah punya bukunya belum? Belum Pak. Oh, belum. Belum Pak, belum. Serius nih, belum. Ada masih ada di bab. Oke. Serius belum nih? Oke. Sebentar. Saya sudah pernah. Oke. Itu nanti kalian bisa ngeceknya di sini nih. Sebentar, saya carikan dulu. Pak Renaldi Munir itu, nah ini dia. Ini saya bukan ini ya. Memang beliaunya nge-share nih. Jadi bukan saya yang ini ya. Memang beliaunya nge-share. Itu punyanya anak orang ITB. Ya beliaunya orang ITB. Nah, tuh bukunya di situ. Nah, dicari aja tuh. Semua ada di situ tuh, ya. Mulai dari integrasi numeriknya lah, persamaan linear. Kita ngomongin masih di persamaan linear ya. Persamaan lanjar kalau di bahasa Indonesia kan itu. Ada di message, silakan kalau mau dicek ya. Baik, kita ngomongin tentang, saya lanjut kembali sini. Ya, hari ini kita ngomongin eliminasi Gauss, faktorisasi dan iterasi ya. Ini ngomongin tentang persamaan linear masih sama, atau kalau di dalam buku rujukannya namanya persamaan lanjar. Lanjar itu linear. Ya. Baik. Sampai sini dulu. Nah, kembali lagi ke Gauss ini. Apakah itu Gauss-Seidel? Ini seharusnya ini. Maaf ya. Iterasi ini sebenarnya adalah hitungan langsung sebenarnya ya. Dia hitungan langsung dengan metode pengulangan ya. Jadi pendekatannya adalah perulangan. Ini mirip dengan gasasan substitusi berturut-turut untuk mencari nilai root sebenarnya. Karena memang nanti kita menggunakan substitusi ya. Jadi pindah kiri, pindah kanan. Nah, iterasi sendiri itu sebenarnya apa sih? Iterasi itu ada yang tahu nggak? Ada yang bisa bantu saya? Iterasi? Ada nggak? Iterasi. Kalau dalam bahasa bukunya, di bukunya itu bahasa Indonesianya, bahasa Melayunya itu lelaran ya, lelaran. Dilerke Mas. Dilerke iterasi. Lelaran ya, bahasa Indonesianya lelaran. Ada yang bisa bantu saya? Iterasi itu apa? Apa? Urutan, Pak. Urutan ya. Urutan ada lagi? Algoritma Pak. Oke, algoritma. Algoritma ada beda lagi ya, iterasi.
Ya, memang semuanya hampir mirip itu ya. Jadi iterasi memang identik dengan perulangan ya. Jadi kita melakukan nanti perhitungan, yang berulang. Nah, gini aja. Yang berulang. Ya, bisa disebut sebagai loop gitu ya. Kok berulang, Pak? Ya, nanti berulang. Tapi ada syaratnya. Apa yang berulang? Nah, perhatikan baik-baik. Iterasi nanti yang kita gunakan adalah melakukan perhitungan dengan menggunakan nilai dari hasil perhitungan sebelumnya. Saya ulangi. Iterasi itu adalah melakukan perhitungan yang dilakukan secara berulang dengan menggunakan nilai dari hasil perhitungan sebelumnya. Ada yang bisa ngulangi ya? Gimana, Mas Muhammad siapa tuh? 2640. Terdengar nggak suara saya tadi? Mas Bayu gimana, Mas Bayu? Ya, resen, Mas. Mas Budi. Oh, kepencet. Jadi saya ulangi ya, ya. Gimana, Mas Budi? Raihan? Kepencet, Mas. No responding ya. Baik, no responding. Iterasi itu nanti adalah sebuah perhitungan nanti yang dilakukan secara berulang karena sudah ada polanya berulang. Namun perhitungan yang ke n selanjutnya itu dilakukan dengan menggunakan nilai dari hasil perhitungan sebelumnya. Saya punya iterasi 1, hasilnya B. Nah, B ini saya gunakan untuk melakukan iterasi kedua. Nah, iterasi kedua dapatnya C. Nah, C ini saya lakukan untuk menggunakan iterasi yang ketiga. Nah, paham? Wes, sampai sini paham? Bunga pinjaman gitu ya. Ya, gimana, Mas? Kayak bunga pinjaman gitu ya. Bunga pinjaman, ngono wae lah. Ya, guys. Yang penting kalian mudeng ya. Anggap aja gitu. Jadi iterasi itu Pak formulanya apa? Sama nih, sama. Formulanya sama. Ya, jadi formulanya sama. Kalau Anda pakai menggunakan while itu kan polanya kan sama. While do kan dia akan mengulang sampai dengan apa gitu kan. Nah, itu sama di sini. Nanti dapat C. Misalkan di sini dapat D. Iterasi pertama dapat B, B digunakan untuk menghitung iterasi kedua, dapatnya C, C dapatnya digunakan untuk iterasi ketiga. Nah, kayak gitu. Itu pola nanti iterasinya begitu. Gitu ya. Itu sampai kapan, Pak? Nah, bagus, pertanyaan bagus. Sampai kapan? Nah, nanti iterasi ini dibatasin oleh 2 sebenarnya. Jumlah iterasi. Jadi ada batasannya sih. Jumlah iterasi, Pak, maksimal 5 iterasi ya sudah. Berapapun hasilnya jika sudah sampai 5 iterasi cukup. Enough. Lalu yang kedua adalah nilainya. Nilai yang dihasilkan atau nanti ada saya sebutkan namanya adalah nilai selisih ya. Nilai pendekatannya atau nilai pendekatannya. Nilai C itu sudah cukup dekat belum? Nah, nanti ada aturannya. Kalau nilai C cukup dekat, ya siapa itu yang resen? Gak jadi ya kayaknya, gak jadi. Jika nilai yang dihasilkan dari iterasi tertentu sudah mendekati dari batas yang dianjurkan atau yang diberikan, maka cukup. Gitu ya. Jadi ada 2 nih. Jumlah iterasi sama nilai pendekatannya. Nah, intinya gitu ya. Itu. Sebenarnya ini kan yang menjadi batas dari beberapa program kalian kalau melakukan looping. Ya kan, kok looping terus tuh? Oh, berarti nggak ada pembatasnya tuh. Do-nya nggak ada, while do-nya nggak ada tuh. Ya kan? Berarti ada batas tuh. Berapa banyak? 100, 1000, Pak. Berarti dia akan berhenti waktu 1000. Tapi kalau di sini karena kita ngomongin nilai, berarti kalau nilainya sudah cukup mendekati maka selesai. Nah, gitu. Jadi Gauss Seidel memang efektif untuk langsung metodenya perhitungan langsung memang. Jadi kalau perhitungannya tidak langsung nggak bisa. Kapan digunainnya ya ini tadi. Jika persamaannya banyak. Kalau mau pakai iterasi, mungkin lebih tepatnya menggunakan ini jika persamaannya banyak. Yang kita bahas kan kemarin kan cuma 3 kali 3 ya kan? 4 kali 4 gitu ya.
Kayaknya maksimal di sini nih. Lalu kalau ada yang 100 kali 100 gimana, Pak? Ya ini salah satunya kita pakai gini. Anda bayangin aja kalau Anda pakainya metode Gauss. Metode Gauss ya. Ini mau resen dari tadi Mas apa kepencet? HP ini kepencet kayak ini. Disai ke HP ini kayaknya. Mas Budi, bola? Enggak ya? Oke. Pak, tanya Pak. Ya, boleh Mas. Kalau misalnya pakai iterasi gitu, hasilnya bisa mungkin sama nggak Pak sama yang sebelumnya nilainya? Mungkin sama, maksudnya iterasi Misalnya, kedua nilainya B gitu. Terus iterasi iya, ketiga nilainya B lagi gitu. iya. Ya, bisa, bisa, bisa. Terus kalau misalnya nilainya sama gitu, dia berhenti nggak Pak? Atau Ah, gimana? ya itu tadi. Ada rulesnya. Ada rule-nya. Tadi termasuk rule dari nilai tadi, nilai pendekatannya. Nah, nilai pendekatannya itu nanti ada rumusnya bahasanya gitu ya. Ya, ada rumusnya nanti. Saya tunjukkan nanti rumusnya. Jadi bisa jadi nilainya sama. Ya biasanya idealnya memang jika nilai iterasi pertama dengan iterasi kedua sudah sama, berarti sebenarnya nilainya sudah cukup mendekati. Biasanya sih begitu. Ya. Oke. Jika mendapat persamaan yang banyak tadi sudah ya. Kesalahan bisa dikenakan di jumlah iterasi. Yes. Misalkan kalau terlalu kecil biasanya agak jauh, tapi bisa dia dilakukan secara banyak ya, banyak iterasi untuk mendapatkan nilai yang lebih mendekati. Menangani matriks jarang, matriks besar baik karena tidak harus menyimpan semua nol ya. Karena tidak ada nilai penyimpanan di nol itu maksudnya ya. Intinya jika mendapatkan matrik yang cukup ideal dan banyak sekali ukurannya besar 100 100 80 80 misalnya. Memang iterasi cukup ideal untuk dipakai. Metodenya gimana? Ya, metode iterasi Gaussian adalah metode yang menggunakan proses iterasi hingga benar nilai berubah. Tadi sudah saya kasih tahu ya iterasinya gimana. Bila diketahui persamaannya seperti ini, nah ini persamaan simultan kayak gini mas. A kali A11, A12 kali X2, X13 kali X3 plus dan seterusnya sampai AY N kali B. Nanti kayak gini, modelnya bentuknya begini. Ya, jadi bentuknya bukan cuma satu baris ya, tapi nah perkotak di sini. Karena nanti yang ditanya adalah metriknya adalah N kali N. Jadi kalau 3 kali 3 gitu ya. Itu contoh. Maka didapatkanlah persamaan sebagai berikut. Ini dia. Karena tadi saya bilang ini adalah perhitungan langsung, maka ini sama seperti ini juga. Ini didapat dari kenapa ada X1. Nah, jadi kalau Anda tahu metode substitusi, ya kan? Ya kan A11 dikalikan X1 ditambah A12 ditambah X2 ditambah maaf A13 dikali kok ditambah tuh ini. Sorry. Saya hapus dulu. Sebentar, kok ditambah ini salah nih. Ya, kenapa kok tiba-tiba muncul formula ini ya? Formula perhitungan langsung yang gini. X2 ditambah A13 X3 sama dengan B. B1 gitu ya. Nah, X1 ini dapat. Nah, saya kan pengen tahu X1. Ya udah, yang saya punya adalah A12 dan seterusnya kita pindah ruas ke sebelah kanan, betul ya? Kalau dia penjumlahan menjadi apa? Pengurangan, betul ya? Ya. Betul, Pak. A12 X2 ya kan? Ya pindah dia. A13 X3 gitu kan. Nah, masih bersisa nih. Nah, ini bersisa nih. Sorry, yang ini ya. Nah, A11. Ya sudah, karena X1-nya jadi sekarang X1-nya sendirian, A11-nya kembali ke ruas kanannya menjadi pembagian. Ini formulanya sama jika kalian mau menuliskannya seperti ini. B1 min A12 X2 min A13 X3 dibagi dengan A11. Begitu juga seterusnya dengan X2. Begitu juga dengan seterusnya sampai X3. Gitu ya. Nah, kalau X3 gimana, Pak? Ya sama nih. 1/A33 dikalikan dengan B3 dikurangi A31 kali X1 min A32 dikalikan X2. X3 dipakai? Enggak, karena X3 dipakai sini gitu ya. Nah,
Selesai. Atau persamanya bisa modelnya seperti ini. Ini sama saja ya. Nah, dia nggak usah bingung. Oke? Dengan formula umumnya adalah sebagai berikut. Xn itu sama dengan 1 seper ANN, BN, BN1, AN2. Jadi Anda nggak usah bingung. N ini cuma pengurutan. Oke? Sudah ya? Nah. Sampai sini? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi kalau ditanya, Pak, berapa satu kali iterasi itu ada berapa kali perhitungan? Nah, jika matriknya kalian ada 2 kali 2, maka satu kali iterasi itu berarti nanti akan menghitung X1 sama X2. Itu baru satu kali iterasi. Satu kali. Berarti kalau sudah selesai, ya kedua kalinya. Berarti 2 kali. Nah, itu untuk 2 kali 2. Berarti kalau 3 kali 3, maka ada 3 kali perhitungan X1 sampai X3. Dihitung sekali, nanti baru iterasi ke selanjutnya adalah yang ketiga ini lagi, ke selanjutnya 3 itu lagi, dan seterusnya. Itu ya. Nah, paham ya? Nah, ada problem sebenarnya, yaitu adalah masalah konvergensi tadi. Nah, konvergensi itu adalah sebentar. Oh ya, ini sampai kapan tadi ya? Sorry. Ini materinya sampai kapan dia berulang? Yang tadi yang ditanya, sampai kapan dia berulang? Yang di sini yang dijelasin adalah nilainya, yaitu dengan kata lain dihentikan bila selisihnya nilai X1 dengan nilai XI pada iterasi sebelumnya itu kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Jadi nanti di setiap soal, jika ada soal iterasi, itu biasanya akan ditentukan berapa nilai errornya. Errornya itu 0,001, Pak. Oke. Kemudian satu lagi biasanya ditentukan adalah iterasinya. Jumlah iterasi maksimum kamu ngitungnya 20 kali saja misalnya. Itu ya. Ini contohnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Nah, ini dia. Ini error relatif. Jadi kalau error relatif berarti misalkan hasil perhitungan dari X yang sebelumnya Sn min 1 dikurangi hasil yang awal ini ya. Sorry. Jadi lupa nih. Hasil yang awal itu berarti kan ke Xn ya. Ke XR plus 1. Nah, nih, N plus 1-nya. N plus 1 dikurangi dengan Xn min 1 dibagi dengan Xn plus 1 yang baru ya. Dikalikan 100% atau dibiarkan seperti ini aja sudah nggak masalah, atau error. Bisa juga dengan cara iterasi baru dikurangi dengan iterasi lama. Ini plus 1 jika X minus 1. Kalau bingung, Pak, iterasi ketiga dikurangi dengan iterasi kedua. Ya. Jadi iterasi yang baru dikurangi dengan iterasi sebelumnya. Jika nilainya sudah mendekati nilai error, nah, ya kan, misalkan yang satunya 10,1 misalkan. Yang sebawahnya sudah mendapati nilai 10,01 misalnya. Nah, itu tinggal dikurangi saja. Nah, selisihnya berapa tuh? Nah, kalau jika sudah mendekati itu atau mendapatkan selisih di sini, bahwa selisihnya sudah 0,01 banyak nih. Atau kurang lebih teliti lagi, maka bisa lanjut lagi. Maka cukup. Nah, selesai. Ini untuk persentasenya. Jadi untuk mengecek konvergensinya. Nah, gitu. Sampai sini. Nah, satu lagi di sini adalah masalah pivotin kemarin ya. Ini benar-benar harus diperhatikan baik karena masalah pivot itu nggak bisa kalau kalian kalau kalian mendapati ini, maka nanti nilai iterasinya nggak selesai. Jadi nanti bisa dibilang yang disebut sebagai not convergent ya, divergent. Divergent. Ya, sebentar. Izin sebentar ya. Sebentar ya. Hold. Baik, Pak.
Sampai mana tadi? Ya, sampai mana tadi? Pivoting ya. Oke, masalah pivoting. Nah, gimana cara Anda biar tahu bahwa nilai metrik itu memang benar-benar divergen atau memang konvergen, konvergen? Maka Anda harus bisa mengecek dengan diagonal utamanya tadi. Jadi perhatikan koefisien masing-masing ini pada persamaan di diagonal utamanya. Ya, jadi harus melihat secara masing-masing di diagonal utamanya. Gimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya adalah seperti ini. Metrik A11 apakah lebih besar dari total metrik A12? Metrik. Nilai ya, nilai. Dengan 12 kemudian ditambah dengan nilai dari A13. Nah, itu diceknya begitu. Jika nilai ini lebih besar, maka dia sudah cocok untuk ada di baris itu. Tapi jika dia tidak cocok, masih ada yang lebih besar di sebelah kanan, maka harus dilakukan namanya pivot kemarin. Pivot itu berarti dipindah baris. Itu ya. Nah, oke. Ini yang kemarin sudah saya masukkan. Ini contoh untuk 2x2. Perhatikan, ini contoh untuk 2x2 ya. Satu iterasi pertama, maka yang dilakukan adalah yang seperti ini. Oke. Nah, ini adalah untuk Gauss-Seidel. Nah, gitu ya. Tapi biasanya kalian sukanya learning by doing ya. Coba saya kasih contoh aja ya. Masih bisa lanjut nggak ini? Atau masih sudah pusing? Lanjut, Pak. Lanjut. Kalau masih sudah pusing, bilang lo ya. Ini saya ngambil contoh dari punyanya bukunya ya, sebenarnya punyanya bukunya sendiri. Tapi saya tuliskan aja deh, biar nanti gampang. Oke, mana window? Saya pakai Microsoft Whiteboard. Baik. Iterasi itu ada dua ya sebenarnya ya. Ada dua yang tadi saya maksudkan, yang sudah saya sebutin tadi ya. Yang pertama tadi ada Jacobi. Yang kedua ada Gauss-Seidel. Ya. Ini nggak tahu kenapa di YouTube saya contoh soal Gauss-Seidel itu malah lebih populer daripada contoh soal yang lain. Saya nggak tahu. Nanti saya kasih linknya juga ya. Walaupun ada beberapa yang komen kemarin tadi itu. Pak dapat nilainya dari mana gitu kan. Ya, oke. Baik. Saya bahas dari metode iterasi dari Jacobi dulu ya. Atau saya langsung aja ke Gauss-Seidel ya. Sebenarnya Jacobi dan Gauss-Seidel itu Gauss-Seidel itu perbaikan dari si Jacobi ya. Apa sih Pak bedanya? Ya udahlah, kita masukkan aja. Jadi kalau di Jacobi nanti hasil iterasi itu digunakan penuh di iterasi selanjutnya. Jadi gini maksudnya. Jika nilainya X1, X2, X3 itu sudah ada di iterasi pertama, di iter pertama, maka nilai ini semuanya digunakan pada iter kedua. Oke. Kedua ya. Jadi satu kali iterasi kan mencari X1, mencari X2, mencari X3, tapi tidak untuk di Gauss-Seidel. Saat kalian menemukan X1, ya kan? Menemukan X1, maka waktu kalian mencari X2, nilai X1 yang baru itu sudah digunakan. Nah, nilai X1 yang baru sudah digunakan untuk mencari nilai X2. Begitu juga sama di S3. S3 digunakan X3 menggunakan nilai yang baru yang didapat dari di iterasi yang sama. Ya, di iterasi yang sama. Jadi dia tidak ngambil dari nunggu dulu pokoknya nilainya yang ini dulu. Nah, tapi tidak seperti itu. Maka bentuknya nanti seperti apa? Nah, formulanya seperti ini.
Formula untuk iter pertama pada lupa. Kalau saya mau mencari X1, ya kan? Iterasi pertamanya itu ya tadi B1 dikurangi dengan A12 X2 sampai dengan A1 A13 X3 gitu ya. Iterasi pertama ya kan. Kemudian iterasi kedua B2 dikurangi A11 A21 X1 min A1 A23 X3 ditambah X3 B3 dikurangi. Oh ya, maaf, ada yang kurang. Sepernya ya. Taruh sini. Seper A11 yang di sini seper A22 yang di sini A31 X1 min A23 X3 32 dibagi dengan A33 nih. Itu ya. Pertanyaannya adalah, loh Pak, di sini kan saya belum tahu nilainya X2. Bener nggak? Kalian mau mencari X1 tapi menggunakan nilai dari X2 bersama juga dengan X3, padahal yang kita tahu hanya nilai A saja. Ya kan? Sama B. Lalu bagaimana caranya, Pak? Nah, step pertama Anda harus memberikan nilai awal. Nah, nilai awal. Yang nanti kita sepakati menjadi nilai X ke 0. Di mana nilai X ke 0 itu untuk memberikan nilai X2 dan X3 pertama. Ya. Oke. Sampai sini? Mulai tambah bingung? Sudah. Baiklah, langsung saja ke contoh soalnya ya. Saya paham Anda tambah pusing sepertinya nanti. Oke, semoga ini nanti. Kalau kurang jelas, kurang gede nggak tulisannya? Cukup sih, Pak. Cukup ya. Baik, ini ada persamaannya 4x min y plus z min sama dengan 7. Ini ada di contoh 4.20, nanti Anda bisa ngecek di bukunya. 4x min 8y plus z sama dengan min 21, kemudian yang satunya min 2x plus y plus 5z sama dengan 15. Nah, contoh ya. Nih, contoh. Oke, cara kerjanya gimana, Pak? Gunakan Gunakan metode iterasi, gitu ya. Gunakan metode iterasi. Yang pertama mau pakai yang Jacobi dulu. Kita coba menggunakan Jacobi dulu. Ya. Untuk Jacobi harus di-set semua iterasi, harus men-set dulu nilai pertama, nilai awal. Ya, karena harus dia memberikan nilai awal. Ini semua contoh. Pak, nilai awal itu untuk apa, Pak? Untuk perhitungannya nanti. Berarti Anda harus mengetahui dulu X-nya berapa, nilai pertama, Y yang keberapa, Z keberapa. Saya kasih nilai pertama 0 ya. Atau X yang ke 0, Y yang ke 0, Z yang ke 0. Nah, saya set di sini saya sesuaikan bukunya 1, 2, 2 ya. Nilai X 01, Y 02, Z 02. Pak, boleh nggak Pak 0 semua? Boleh. Pak, boleh nggak ini 5 Pak? X0 itu 5 dulu Pak. Boleh. Nilainya terserah kalian. Oke? Udah paham ya? Berarti itu bebas, Pak. Nggak ada aturannya. Enggak, tapi yang penting harus ada nilainya. Ya 0 boleh Pak. 0 boleh. 0 boleh. Jadi 0 boleh. Gitu ya. Oke? Jadi yang pertama kalian lakukan adalah men-set ini dulu. Nah, sudah ya.
Kedua, karena kita mau melakukan iterasi, maka harus kecek dulu konvergensinya. Jangan sampai Anda tidak tahu konvergensinya itu bagus atau tidak. Kalau dia nggak bagus, nanti terlalu lama, kalian ngerjain sudah lama ngerjainnya malah ternyata divergen ini, nggak ketemu hasilnya, nggak ketemu hasilnya. Mau di looping sampai 1000 kali nggak akan ketemu. Nah, caranya gimana Pak? Nah ini, tadi pakai formula yang tadi ya. Formula konvergensi tadi untuk ngecek diagonal utamanya. AII ini absolut lebih besar jumlah dari AIJ. AIJ absolutnya ya. Jadi harus lebih besar dari total garis sebelumnya. Di mana J itu sama dengan 1, J itu tidak boleh sama dengan I karena I-nya sudah dipakai untuk di sini. A, I, ya. Dimulai dari berapa? Dari ke N, berapapun jumlahnya. Nah, ceknya gimana? Gini, baris pertama, kita ngecek baris pertama konvergensinya. 4 itu dibuatlah absolut. Absolut itu nilainya mau negatif, mau positif, sama ya. Semuanya dianggap sebagai positif. Apakah lebih besar, gitu kan? Apakah lebih besar dari min 1, ya kan? Absolut min 1 berarti nggak dia ditambah dengan absolut 1. Dapat dari mana? Ini. Y, Z. Oke? Baris pertama. Dicek. Oke? Sudah oke. Lebih besar ya? Min 1 tambah 1 Ya, Pak. lebih besar 4. Nah, sekarang cek baris kedua. Yang dicek baris kedua adalah A22. Yang ini kan A11 tadi. Ini A11. Sekarang A22. Diagonal utamanya kita mau ngecek dulu. Karena konvergensi itu ngeceknya adalah dicek dari diagonal utamanya. Gimana caranya? Langsung aja. 8. Ya kan? 8Y ini kan. Kita ambil nilai utamanya. Apakah lebih besar dari 4? Ya. Sini positif. Ditambah dengan Y. Y itu berapa nilainya? 1. Apakah lebih besar? Ya, setuju. Berarti benar. Dia bisa ada di nomor 2 atau baris ke 2. Selanjutnya sama. A33. Berapa tuh? 5. Absolut 5. Apakah lebih besar dari absolut 2 ditambah dengan absolut 2? 1. Nah, itu ya. Sorry, absolut 2. A32 ya maksudnya. Y ini ya. 2 plus 1. Apakah lebih besar? Ya, oke. Berarti secara teknis nanti metrik ini bisa mendapatkan nilai konvergennya. Nah, Mas Yosep, Rese? Pak, itu kok dapat 2 dari mana, Pak? Yang mana? Yang mana? Yang Ini. kita tadi. Ini. Ya. Ini, Mbak. Min 2, Itu Mas. bukan min 2, Pak. Min 2. Iya, min 2 karena dia nilainya absolut nggak dianggap, Mas. Absolut ini loh, absolut ini loh. Garis ini kan absolut namanya. Oh iya, Pak. Berarti 2 gitu kan, Pak. Minnya nggak dianggap. Enggak dianggap. Ya, absolut, pokoknya absolut nilainya utuh gitu, bahasanya gitu. Oke, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Oke, saya lanjut ya. Berarti nilai ininya sudah konvergen. Saya mulai dari Jacobi dulu. Maaf. Saya batuk habis ini. Gelaran dari Jacobi, Anda bisa lihat, bisa cek lagi ya dari sini, bisa masukkan persamaannya dari persamaan yang di atas. Kita sudah punya nilai awal ini ya. Kemudian iterasinya gimana? Iterasinya mau formulanya begini. R1 kita mau mencari ke R ya. R ke berapa? R plus. Dari R plus 1 boleh deh. R plus 1 boleh. B1 ditambah dengan sorry. Kok ditambah sih ini? Kalau secara formula dia bukan ditambah kan? Dia dikurangi ya, bener ya? Dikurangi dengan A12 kalikan X2 atau yang ke kok X2 sih? Y ya. Y dikurangi dengan A13 kalikan Z dibagi dengan A11.
Ini formulanya untuk mencari R yang keberapa, yang kesekian. Masukkan ke formula tadi, maka kita mendapatkan formula yang lebih simpel lagi, yaitu B1 itu 7 dikurangi dengan Y0, ya, Y0, YR, saya sebutkan YR aja, dikurangi dengan Z, ya, Z-nya kan, oke, Y-nya tadi negatif ya, karena negatif ketemu negatif, maka menjadinya positif. Dibagi dengan 4. 4 dapat dari mana? Nilai dari 4x. Ya. Oke, sudah? Paham ya? Nah, sekarang masuk ke Y. Y juga sama tuh. Y nanti dapatnya dari, nah saya masukkan aja langsung. 21 ditambah 4XR, ya, kemudian dikurangi Z ke R, dibagi dengan 8. Saya masukkan Z 15 ditambah 2XR min Y ke R, dibagi 5. Oke, kelihatan sudah? Kelihatan? Kelihatan Oke, Pak. ini formula, this is the first. Ini yang pertama ya. Ini formula pertamanya begini. Ya. Oke, itu jadi persamaannya adalah begini ya. Nanti untuk persamaan iterasinya pada metrik ini sebagai berikut. Ini untuk yang Jacobi. Oke, saya lanjut. Lalu bagaimana Pak iterasinya? Kita mulai iterasinya. Iterasinya. Oke. Nggak kelihatan ya? Nah, ini dia. Saya pindah sini ya. Iterasinya saya pindah sini. Iterasi. Oke. Yang pertama saya mencari X1. X1 itu didapat dari 7 ditambah Y0. Y0-nya tadi berapa? 1, 2. 2 dikurangi Z 0 berapa? 2. 2. Ya kan? Bagi dengan 4. Yuk sekarang dibuka kalkulatornya Mas. Dihitung. Kemudian untuk Y1 sama dengan 21 ditambah 4, ya kan? Dikalikan X berapa tuh? Kok X? Ya, X ya. X 0 ditambah dengan 2. 2 itu adalah Z0 ya. X0 itu adalah 1. Berarti tinggal kalikan kali 1 sini. Dibagi menjadi dibagi 8. Untuk Z1 sama dengan 15 plus 2 X0 dikurangi Y0 dibagi dengan 5. Nilainya 15 ditambah 2 kali X0 nya berapa? 1 dikurangi Y0 2 dibagi, aduh gak nyampe nih, dibagi 5, maaf ya. Nah, Anda bisa lihat ya di sini bahwa iterasi dari Jacobi X0 sama dengan 1, XY0 sama dengan 2, Z0 sama dengan 2. Ini dipakai tetap menggunakan Y0. Ya. Jadi tetap dipakai ini semuanya Y0 di satu iterasi. Oke. Tadi saya minta nih, X1 nilainya berapa nih hasilnya? 7 tambah 2 dikurangi 2, 7 bagi 4, 1,75. 1,75. Terus yang Y1 4 3,375. Buka kalkulator rapopo Mas. Bagi 8 ya. Sorry, udah dibagi 8 ya. Udah. Oke, kemudian yang Z1 ini 15 3. Oh, sih. 15 tambah 2 dikurangi 2.
tiga ya, bener nggak? Tiga nggak sih? Itu kan 2 Iya, kali Pak. 1 ya Pak. Iya, Ya, dua. Pak. Oke, Berarti benar. tiga. 3, 15 bagi 5, 3 ya. Nah, udah ketemu ya, miring-miring ya sampean. Sudah? Nah, ini. Sudah belum? Belum. Maka dari nilai yang baru ini, dari X1, maka Anda masukkan ke iterasi kedua selanjutnya. Nah, iterasi selanjutnya. Iterasi selanjutnya gimana? Saya langsung masukkan saja ya. Saya iterasi selanjutnya yaitu adalah X2 ya sama dengan 7 ditambah, masih sama nih formulanya tadi. 7 ditambah 3,375 ya karena Y1 ditambah dikurangi dengan 3 dibagi dengan masih sama berapa? 4 ya. Sekarang X Y2 yang iterasi kedua. Iterasi kedua itu adalah 21 plus 4 dikalikan 3,375 dikurangi 3 dibagi 8. Z2 sama dengan 15 plus 21 dikalikan 1,75 dikurangi 3,375 dibagi dengan 5. Hasilnya berapa aja? Sudah ada hasilnya. X2-nya berarti berapa? 1,84375. Yang satunya adalah 3,875. Yang satunya 3,025. Oke, karena tadi saya nggak ngasih batasan ya. Tadi saya nggak ngasih batasan, hanya kita coba aja. Karena secara teori ini sudah punya nilai secara secara sejati sudah ada. Solusinya sudah ada ya. Lalu apakah sampai sini, Pak, ini sudah nyampe nih Pak, iterasi kedua. Anggap aja begitu ya. Anggap aja saya minta iterasinya cuma 2. Iterasinya sudah nyampe Pak. Apakah sudah selesai? Misalnya kayak gitu. Apakah ini sudah selesai? Tidak ya. Apakah sudah selesai? Belum tentu, ya kan? Gimana caranya, Pak? Ya tadi, salah satu caranya adalah mencoba untuk mencari selisih dari nilai X yang pertama dikurangi dengan nilai X yang kedua dikurangi dengan yang X yang terakhir. Apakah sudah punya selisih? Nah, jika selisihnya sudah sesuai, maka nanti akan mendapatkan hasilnya. Ini jika dilanjutin bisa sampai ke 19 katanya, ya kan? Bisa sampai ke sana. Yang di sini yang saya mau buktikan, saya tunjukkan adalah penggunaan dari Jacobi tadi. Jacobi itu menggunakan nilai X0-nya itu digunakan seluruhnya ya dari satu iterasi. Wah, apakah ini sudah selesai? Ya sudah, ini sudah cukup nih, sudah cukup selesai. Kalau Anda tidak puas dengan ini, Anda bisa mencobanya masukkan ke dalam persamaannya. Coba ya. Ya, masukkan ke dalam persamaannya. Nah, dicoba masukkan aja persamaannya. X2 berapa, X3 berapa tadi ya. Contoh yang di baris pertama 4X plus 4X min Y ditambah Z sama dengan 7. Apakah 4 kali 1,84375 dikurangi Y 3,875 plus 3 0,25 apakah sudah 7 gitu ya? Coba kita cek aja ya. Nanti masukin aja persamaannya ya. Masukin aja di kalkulator kalian 1,84375 ya tulis semua ya. Dikurangi Y-nya 3,875 ditambah 3,025. Apakah sama dengan 7? Ini pasti nilainya mendekati. Ya kan? Pasti mendekati itu. Baik, sampai di sini Jacobi. Jadi di Jacobi itu fokusnya adalah penggunaan pada nilai pertamanya. Kalau nilai pertamanya digunakan seluruhnya pada satu persamaan.
ya. Nah, kalau di Gauss Seidel bagaimana, Pak? Nah, saya lanjut ke Gauss Seidel. Di Gauss Seidel, ya. Pak, Ya, monggo, monggo. mau tanya Pak, kan Boleh. ini tadi cuma sampai iterasi 2. Kalau Betul. sampai iterasi 3 itu ngitung selisihnya itu Ya, X3 dikurangi X2 apa X3 langsung dikurangi X1 gitu Pak? enggak, S3 dikurangi S2. Jadi satu sebelumnya, satu tingkat di sebelumnya. Jadi X min 1. Makanya tadi nilainya adalah X n plus 1 Xn dikurangi dengan Xn min 1 atau SR min 1 ya. Tadi saya untuk menyebutkan keterbaruannya menggunakan nilai S plus 1 ya tadi. Harusnya SR atau SN jadi satu angka. Jadi kalau dia X3 maka X3 min 1. Berarti kan X3 min X2 itu kan? Gitu, Pak. Iya Pak. Oke. Terus kalau misalkan gini Pak, kan ini kalau udah punya selisihnya itu udah boleh berhenti. Nah itu selisihnya walau sedikit pun tetap boleh berhenti Pak. Ya, sesuai dengan selisihnya. Jika selisihnya Anda Anda ditentukan 0,001 ya berarti kalau sudah menyampai ini sudah cukup atau lebih dari Berarti ini ya. berarti selisihnya itu ditentuin gitu Pak. Ya, ada yang ditentukan, ada yang tidak. Ini kebetulan saya tidak menentukan kan, hanya saya menunjukkan cara penulisannya, cara pengerjaannya. Begitu. Oke Pak. Oke. Makasih Pak. Ya, saya Pak. lanjut. Ya, monggo. Ade, Mas Itu Ade. berarti semakin banyak iterasinya semakin mendekati, Pak. Bisa. Bisa, ya. Oke. Ada lagi? Nah, saya lanjut ke saya tunjukkan gimana kalau Gauss Seidel, Pak. Nah, Gauss Seidel saya tunjukin aja ya. Saya tunjukkan saja dari persamaan yang sama. Ini tadi formulanya sama 7 plus YR min ZR ya. Kemudian YR plus 1, sorry, sini plus 1 juga. 21 sama dengan plus 4 XR min ZR. Habis ini oke, selesai. Nanti habis ini presentasi ya. Sorry. Presensi. Presentasi. Seper 4 sini ZR plus 1 sama dengan 15 plus 2 XR min YR ya. Yang satu saya tulis lagi nih ya. 5. Oke. Lalu gimana kalau di Gauss Seidel? Di Gauss Seidel nanti kita tinggal masukkan, jangan lupa ya, X0 itu 1, X2 sama dengan Y0 itu 2, Z0 itu sama dengan 2 juga ya. Nah, iterasinya dimulai dari sini. X1, saya mau mencari X1, maka Anda masukkan 7 plus Y0 min Z0 dibagi 4. Masukkan 7 plus Y0-nya 2 dikurangi Z0-nya berapa nih? 2, ya kan? Dibagi 4. Nilainya berapa? Ini baru iterasi pertama. 7 tambah 2, 9 dikurangi 2 dibagi 4. Udah, 7 per 4. Sama ya tadi ya, berapa? 1,75. 1,75. Oke. Nah, sekarang Y1 berarti ini masih di iterasi 1 loh ya. 21 plus 4X0 dikurangi Z0 dibagi dengan 8. Ya. Berarti masukkan nih 21 plus 4 kali X0-nya berapa? Salah ya. Salah. Kenapa kok salah? X-nya kan sudah ada punya yang baru. Berarti bukan X0 lagi, tapi X1. Karena kalau di Gauss Seidel dia menggunakan nilai yang terbaru dari nilai yang walaupun nilainya ada di iterasi yang sama. Jadi iterasi 1 kita sudah punya nilai X1 yang baru, maka gunakan yang baru. Berapa? 1,75. Ya, paham ya sampai sini ya? Oke, Z0 kan belum punya yang baru, maka gunakan yang baru. Gunakan yang lama. Z0 berapa? 2. Itu kan baru dibagi 8. Nah.
Berapa nilainya? Sini saya mendapatkan nilai 3,7 3,25. berapa? Kok min? 3,25. Kok min ya ini ya? Harusnya plus ya? Min apa plus sih? Min ya, bener ya? Z itu min ya? Min ya, bener ya? Berapa mas nilainya mas? 3 berapa? Kok 3? Mas Ade berapa tadi nilainya? 3,25. 3,25. Ya, nih, udah ketemu. Z1. Nah, Z1 berarti dia pakainya adalah 15 tambah 2 kali X1 ya, X1 ya karena nilai terbaru dikurangi dengan Y. Y sudah punya yang baru? Sudah ya. Jadi tinggal masukkan yang baru. Seperlima, sorry. Berarti 15 ditambah 2 X1-nya berapa? 1,75 dikurangi Y1 yang baru sekarang. Y1 yang baru 3,25. Oke, dibagi 5. Sekarang berapa nilainya? 3,05. 3,05. Nah, ini baru iterasi pertama. Ya, jadi sekali iterasi sesuai dengan jumlah banyaknya persamaan. Jika 4 kali 4 berarti nanti ada 4 kali perhitungan. Kalau 5 kali 5 berarti 5 kali perhitungan. Gitu ya. Nah, ini kalau dilanjut ke iterasi kedua juga hampir sama ya. Anda tinggal masukkan saja nanti iterasi kedua berarti X kedua sama dengan 7 masih sama. Y yang keberapa sekarang ini pakai? 1. Y1 yang terbaru ya. Dikurangi Z berapa? 1. Z1 karena yang terbaru ya. Dibagi 4. Masukkan sekarang nilainya. 7 ditambah Y1 nilainya 3,25 dikurangi dengan Z1 nilainya 3,05. Perhatikan untuk masalah pembulatan hati-hati. Jika memang masih disarankan ada perintah jangan menggunakan 5 bena atau 5 angka di belakang koma, maka gunakan 5 angka. Nah, Pak, ada 6 ya, Pak. Nah, berarti yang ke-6 itu nanti baru ada pembulatan, ya. Biasa pembulatan ke atas biasanya. Gitu ya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya cuma 25 ya tulis aja 25 karena nilainya akan mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Dibagi 4 misalkan. Kemudian X3. Oke, saya lanjut ya. X3. 21 plus 4 kali X berapa nih? X2 yang baru kan? Yang baru X2 ya. Nah, kita sudah punya nilai X2, maka Z-nya pun Z1 dibagi dengan 8. Masukkan nilainya 21 plus 4 kali X2-nya. S yang kedua tadi nilainya berapa? Belum didapat ya? 1,8. Belum ditulis ya tadi ya. Maaf. 1,8. Berapa? 1,8 ini ya. Oke, Z1 didapat dari sini 3,05. Nah, dibagi 8. Nah, dihitung Mas. Maaf Pak, kok itu X3 ya Pak? Mana? Oh iya, sorry. S2 ya. S2 ya. S2. Y kan Pak? Ini bukan Y, Pak. Y ya. Y2 Pak. Baik. Terima kasih. Oke, saya ganti Y2. Nah, ini sekarang Z2 ya. Z2 berarti 15 plus 2X-nya yang berapa nih? Yang baru? X-nya tadi X2. 1,8. Yang terbaru berapa? 1,8. X2 ya? X2. X2 karena pakainya Gauss shader. Tapi kalau Jacobi masih pakai yang lama. Z-nya Z1 apa Z2? Z1 ya. Z1. Oke, 1/5. Dah. Masukkan nilainya 15 plus 2 kali X2-nya. X keduanya adalah 1,8 dikurangi Z1-nya 3,05. Ini ngaruh banget ini. Kalau ada koma-komanya. Oke. Selesai. Dibagi 5. Nilainya berapa? . 5
dibagi ini 3,11 yang Z. 3,11 ya. Oke, Yang Y2 tadi gimana? 312. Y2-nya belum tuh hasilnya. Y2-nya belum. Y2 di sini panjang 3,14375. Oke, maaf, berapa tadi? Y2-nya 3,14375. 3, 1, 3,14375. 4, 1, 14375. 14375. Ah, ini. Nah, oke, ketahuan ya. Ini kalau dilanjutin nanti panjang banget ya. Ini panjang banget ya. Ini panjang banget. Karena satu saya belum nentuin totalnya berapa kan, nilainya berapa, sampai berapa. Kemudian batasnya juga sampai berapa kita juga belum pas taunya. Nah, gimana agar kita tahu tadi caranya itu simpelnya adalah Anda masukkan nilai X, Y, Z-nya itu kepada formula yang sudah ada atau persamaannya tadi. Nah, jika sudah mau mendekati berarti Anda ada pada jalan yang benar gitu. Bahasanya gitu. Anda ada pada jalan yang benar. Presensinya saya sudah share ya. Oke ya, gitu ya. Nah, Pak, kalau ini sampai banyak kita harus kalau kita mau tahu bagaimana Pak? Nah, karena makanya itu sebabnya metode numerik ini bisa dibuat dalam bentuk formula. Ya, bisa dibuat dalam bentuk formula. Nah, dari situ Anda bisa mencoba menggunakan apa namanya? Aplikasi ya. Namanya yang kalau kita kemarin pakai. Ini saya punya contohnya. Mana ya? Belum muncul ternyata. Maaf. Sebentar, saya mau share sesuatu nih. Kok nggak muncul? Ini dia Skillab. Nah, ini dia. Oke. Skillab saya muncul? Muncul, Pak. Oke. Sebentar, saya harus memasukkan ini ke Skillab-nya. Ups, nggak bisa nih. Udah gini aja deh. Saya entry screen aja. Screen 1 saja. Ya, Anda bisa lihat di sini ada formula yang sudah saya buatkan di Skillab. Jadi nilainya sama ya, 40 seterusnya. Ini metrik A-nya dan ini metrik B-nya ya. Nilai pertamanya saya set jadi 0 dulu. Ya, saya set jadi 0, maka saya pakai 0 ya gitu ya. Maka dari situ saya coba jalankan gitu ya. Saya coba jalankan. Yes. Nah, oke. Nilai pertama 0 dan 0 dan 0 ini ya. Saya set ini lebih mudah di coding tuh biasanya lebih mudah dipakai 0, makanya saya pakai 0. Karena dia metriknya sudah oke, maka ini sama ya. Biar clear dulu aja deh. CLC ya. Oke. Saya masukkan sini, coba saya jalankan. Yes. Nah, oke deh. Ini dia. Nah, ini sampai ke iterasi ke 10 nih ternyata. Sampai ke 10. Nah, Pak, itu tadi, Pak gimana kalau nilainya sudah sama, Pak? Yang ke 9 2, yang ke 10 2. Nah, tadi kan cara ngeceknya tadi ya, dikurangi kan tadi nilai yang pertama dikurangi dengan nilai yang sebelumnya. Jika nilai yang sebelumnya sudah mendapatkan dikurangi dengan nilai sebelumnya itu mendapatkan nilai 0, ya sudah, berarti sampai batasnya. Berarti sudah selesai. Maka nilai hasilnya adalah 2, 4 dan 3 YZ-nya. Nah, seperti itu. Jika kalian memang kalau menggunakan buku kan, tadi Anda sudah ngalamin ya. Anda berusaha sudah ngalamin 2 iterasi saja, Anda saya sudah ngabisin 2 papan gitu kan. Tapi kalau
Metode numerik itu memang dibuat agar dia bisa dipakai di dalam sebuah komputer atau dibuat dalam algoritma yang pas, diterjemahkan dalam bahasa yang tepat, maka menggunakan bahasa yang tepat, maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Dan hasilnya salah satu contohnya digunakan di Skillab dan ini hasilnya. Ini ya 0,035 ini hampir mendekati semua kan ya. Dari pernyataan tadi ya. Coba Anda. Nah, ini dia. Oke, ini contohnya ya tadi ya. Berapa nih? Iterasi kedua itu Z-nya 3,12 ya. Terus ini 3,9. Ini mendekati lah. Nggak apa-apa, Pak. Pak, itu kan beda, Pak. Iya, yang ini kan pakainya angka awalnya adalah 122, yang ini 0 gitu. Yang ini pakai angkanya 0. Jadi akan agak sedikit beda belakangnya, tapi kalau ini dilanjutin, ya, maka nilainya akan tidak jauh dari 2, 4, dan 3. 2, 4, dan 3. Begitu? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup sampai sini? Nah, ini yang Cukup, Pak. yang presensi 46 sudah ya. Baik. Saya harap tidak membingungkan kalian, tidak pusing habis ini ya. Saya nyoba nanti, mohon maaf saya presensi, materinya belum saya sempat upload, teorinya secara teoritis belum saya sempat upload. Nah, nanti ditunggu aja, paling tidak slide-nya sudah muncul di Google Classroom-nya ya. Dan jangan lupa saya selalu ngasih tugas atau kuis di Classroom, jadi jangan lupa untuk mengerjakannya. Jangan lupa juga bahwa ada limitnya, jadi hati-hati di situ. Terima kasih untuk hari ini teman-teman, sehat selalu. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.